Meski dipandang oleh banyak pihak telah memenuhi rasa keadilan publik, namun bukan tanpa kontroversi. Sebagaimana disebutkan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santosa menyebutkan bahwa keputusan yang ditetapkan bagi Eliezer tidaklah lazim dan memiliki nuansa politis. Putusan yang dibuat oleh pengadilan khususnya ya untuk Eliezer ini tidak lazim, ya tidak lazim. Kalau di dalam konstruksi yang namanya pemenuhan unsur, walaupun memang ada justice kolaborator ya JC ya, tetapi jaraknya tidak bisa terlalu jauh karena Eliezer kan juga yang mengakibatkan matinya Yosua. Oh, JPU ya. tuh 12 tahun, iya. Sementara vonisnya 1 tahun iya. ya. Lazimnya kan kalau turun cuma 1/3, paling atau setengah. Ini kan tidak. Oke, nah itu ada apa Pak yang mempengaruhi Jadi hakim ini, pada akhirnya hakim ada tuh menyerap suara publik, ya. Hakim ingin berpihak pada publik. Padahal pada beberapa kasus pengadilan abai pada suara publik. Karena pada kasus-kasus yang sifatnya korban sekalipun, kayak kasus yang menurut saya salah tangkap kelitih di Gedong Kuning, Jogja, itu ada anak-anak sekolah yang salah tangkap tetapi pengadilan memvonis tetap berat. Padahal hasil pemeriksaan dari Komisi Ombudsman Jogja terjadi maladministrasi ya oleh polisi. Nah, jadi menurut saya momen ini memang ada unsur politisnya, politis ya, bukan politik ya. Yaitu digunakan oleh pengadilan untuk menarik simpati publik kepada pengadilan. Dan dilanjut sekarang ya, yang ketidaklaziman terjadi lagi, jaksa tidak mengajukan banding atas putusan Eliezer. Karena lazimnya apabila putusan lebih rendah ya 50% dari tuntutan jaksa pasti banding. Ini apakah juga yang kemudian berpengaruh kenapa kemudian vonis hukuman mati juga diterapkan untuk Ferdy Sambo? Benar, ada dua putusan yang menurut saya punya muatan yang sama tetapi berbeda di dalam substansi, yaitu putusan terhadap Ferdy Sambo dan juga putusan terhadap Eliezer. Ini kan jauh sekali melanggar prinsip disparitas sanksi pidana, ya melanggar loh. Karena kalau pelaku aktor intelektualnya hukuman mati, maka turut serta melakukan yang terbukti itu setidak-tidaknya paling rendah 20 tahun. Kalau ada GC juga 10 tahun lah. Ini kan tidak 1,5 tahun. Nah, ini dua-duanya walaupun ada problematik di dalam soal penerapan prosedural pidana yang biasa dilakukan, ini dua-duanya ingin menarik perhatian publik. Momentum ini diambilnya di sana. Ini makanya saya katakan politis. Apa kemudian keuntungan bagi pengadilan mendengarkan suara publik dan apa resikonya kemudian tidak mendengarkan pihak-pihak tertentu? Tadi ada gerakan bawah tanah yang menginginkan bahwa kasus ini dihukum maksimal. Itu apa? Menolak gerakan bawah tanah ada menunjukkan bahwa peradilan independen. Satu nilai positif. Mendengar suara publik artinya peradilan sangat peka kepada keadilan masyarakat. Tujuannya apa? Menaikkan citra. Sementara kepercayaan publik kepada peradilan sedang bermasalah karena 2 hakim agung yang ditangkap. Hakim agung loh ini di Mahkamah Agung dan juga beberapa pejabat di pegawai di Mahkamah Agung pada level-level yang juga menurut saya cukup tinggi. Tentu saja pandangan ini amat tidak disetujui oleh Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Sebab dalam susunan materi pembelaannya memungkinkan Richard Eliezer bebas sama sekali dari jerat hukum. Meski demikian, Roni tetap menghormati putusan dari majelis hakim. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang pada akhirnya ini sangat rendah sekali dibandingkan tuntutan itu dikarenakan hakim ini mendengarkan aspirasi atau mendengarkan persepsi dari publik. Ya. Nah itu apakah menurut Bang Roni salah jika variabel itu tuh menjadi pertimbangan majelis hakim? Ya, kalau saya lihat bahwa di dalam putusan majelis hakim kan harus mencakup aspek keadilan, aspek kepastian, dan aspek kemanfaatan hukum.
Kalau kita lihat bahwa di sini keluarga korban sudah memaafkan Richard Eliezer. Jadi kemanfaatannya, hukumnya di sini kita Terpenuhi ya? terpenuhi. Oke. Kemudian kepastiannya adalah Richard tetap dihukum. Kalau saya kan dalam pledoi saya adalah lepas. Karena di dalam KUHP ada alasan penghapus pidana bahwa Richard di bawah perintah. Ini sudah kita jabarkan. Nah, kalau saya lihat bahwa di dalam aspek kepastian hukum, aspek keadilan ya, di dalam aspek keadilan, hakim juga pun di dalam putusannya ini menggrab semuanya, menggambarkan ya bahwa sisi lainnya bahwa Richard juga pun dia sebagai pelaku, bukan pelaku utama. Jadi menurut kami bahwa pertimbangan itu harus kita hormati, keputusan majelis hakim harus kita hormati, kita hargai. Ini kan proses sudah berjalan. Kalau disampaikan bahwa tekanan publik, saya pikir juga pun tidak tepat ya. Karena apa? Amicus curiae, sahabat pengadilan, itu adalah profesor-profesor hukum ya, akademisi, yang juga yang kredibilitasnya tidak perlu kita pertanyakan. Jadi hal-hal tersebut ya sah-sah saja kalau ada perdebatan dari rekan-rekan IPW, tapi sekali lagi bahwa kita hormati, hargai putusan ini. Dan juga pun jaksa kan sudah tidak mengajukan banding, jadi putusan ini sudah ingkrah. Kemarin saya sempat wawancara juga sama IPW mengatakan bahwa sistem peradilan hukum di Indonesia itu tidak pernah terjadi ada disparitas hukuman antara tuntutan dan vonis majelis hakim. Anda melihat itu juga nggak sih? Saya pikir bahwa ini hakim melakukan terobosan hukum. Kenapa? Yang saya sampaikan bahwa sebagai justice collaborator di dalam pertimbangan putusan itu dikabulkan. Ini kan terobosan hukum sebenarnya, Mbak. Kalau kita lihat di luar negeri, seorang justice collaborator itu bakal tidak dibawa ke pengadilan penuntutan. Dilindungi, diberikan identitas baru. Karena apa? Perannya membantu aparat penegak hukum untuk membuka perkara. Ada juga pun kalau di luar negeri menjadi, kalau kita bisa bilang ya, bahwa aparat penegak hukum memberikan reward. Reward dalam bentuk apa? Dalam proses persidangan. Nah, kalau kita di Indonesia kan, ini hal yang baik sebenarnya Mbak Vita, bahwa ada seorang justice collaborator yang mau bekerja sama, tentunya kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sudah jelas bahwa diberikan reward. Pandangan ini juga dibenarkan oleh Asrul Sani, Wakil Ketua MPR RI. Kalau sejauh dari tadi saya ikut mendengarkan juga, meskipun nggak secara keseluruhan, kan ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan hakim yang kemudian pada amar putusan itu berbuah pada penurunan yang tajam ya atas vonis pidana penjara yang dijatuhkan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Nah, saya mencatat sejumlah hal. Yang pertama, saya kira majelis hakim itu kan mengesahkan lah, sebut saja begitu, menyetujui status dari Richard Eliezer itu sebagai justice collaborator. Konsekuensinya adalah bahwa kemudian Richard Eliezer itu tidak dianggap sebagai pelaku utama, ya kan begitu, Karena pelaku status penyerta. DC-nya itu ya? Ya, karena Oke. status DC. Yang kedua, saya juga mencatat juga bahwa ada pemaafan dari keluarga Brigadir Yosua. Ya, nah tentu pemaafan ini bahkan kalau dalam konsep hukum Islam itu bisa menggugurkan hukuman, ya begitu. Nah, jadi ini juga menjadi pertimbangan juga. Bahkan kan sejauh saya ikuti dari pemberitaan beberapa media, keluarga mendiang Brigadir Yosua itu memang terang-terangan juga berharap agar Richard Eliezer ini juga diringankan lah hukumannya. Saya tidak tahu persis apakah majelis hakim terpengaruh itu juga atau tidak, tetapi saya kira itu menjadi faktor-faktor yang sedikit banyak lah begitu ya, mempengaruhi pertimbangan hukum dan juga pada akhirnya amar putusan dari majelis.